demi menyelamatkan diri dari maling. Seorang bapak terkena sabetan senjata tajam, hidung sampai robek 4 jahitan. KDM akan mengusut dan tindak lanjuti kasus tersebut. Di Cimahi, asli Ngawi. Ngawi, Pak ya. Kelahiran Sragen. Enggak, asli kelahiran Sragen, kelahiran Ngawi, sekarang tinggal di Sragen. Oh, tinggal di Sragen. Anaknya di Cimahi. Betul. Kenapa? Enggak, jualan sama bapak di Cimahi. Maksudnya KTP-nya yang Sragen. Oh, KTP-nya masih Sragen, tapi jualannya di Cimahi. Berarti bapaknya ngikut anak. Ngomong ini, Pak. Ya bukan, yang sudah jadi warga Cimahi kan ini. Betul. Berarti bapak ikut ini tadinya, Iya, ngikut ya kan? Iya. Wah, di sana jualan rame-rame. Iya. Nah, pencak silat PSHT belajarnya di mana? Kebetulan kami di Madiun, Pak, di Ngawi. Ngawi, Iya. pernah belajar. Pernah belajar dan sekarang masih mengembangkan di Bandung. Jadi bapak orang PSHT, Betul. di Bandung punya anak buah. Betul, siap. Lah, hidungnya kenapa ini? Jadi mohon maaf. Benar ya. Jadi ceritanya bagaimana? Ceritanya itu kan ada mau maling gitu, Pak ya. Ada yang mau maling. Maling, ya. Malingnya maling opo? Itu kan ada warung gitu, Pak. Nah, Warung sopo? warung di sebelah kami. Tetangga. Tetangga jualan apa di warungnya? Biasanya tuh Rokok, ya lapo, tapi ada rokok, ada jeruk lemon itu, Pak Gubernur. Ada rokok. Iya. Jualan ini, jualan minuman asalnya. Kalau Jamu. minuman- dulu ya, Iya. dulu ya, tuak gitu. Tuak. Emang Batak. Orang Batak yang punya. Iya. Oke. Teman sekarang udah agak Sudah ini agak karena sepi mungkin. Iya. Nggak boleh. Iya. Kalau di Jawa Barat Iya. nanti pada mabuk minum tuak. Justru itu mungkin Pak Gubernur, di tempat kami itu kalau ini tuanya udah mau tutup ya, sudah tutup, katakanlah sudah nggak aktif gitu. Nggak aktif. Cuma sebelahnya yang banyak ini apa itu jualan TN, tapi kita nggak bisa. Belum saya tutup. Iya, itu Nggak bongkar. itu, Pak Gubernur. Jualan apa? Itu yang Obat tramadol. Oh, Tramadol. Masih. Berarti Polres Bandung Barat, Polres Cimahi. Cimahi. Iya kan satu, Bandung Barat sama Cimahi satu kan? Iya, betul. Di tempat Bapak. Iya. Wah, keburu bubar dong sekarang. Iya. Alamatnya mana? Di Ciberem aja, Pak. Di Ciberem. Depan pom bensin itu. Depan pom Iya, bensin. Mas. Kalau tepatnya itu di seberangnya Sama percetakan Cimahi. Advent gitu. Masih jualan Tramadol. Masih. Pak. Yang belinya anak-anak, Iya. Itu yang remaja semua. Lah. Nah terus Bapak ini ada orang ada mau maling bobol. Iya. Bobol warung tuak. Warung tua, iya betul. Mm-mm. Ya. Terus kami Jam berapa? Jam 1 lebih lah, Pak, hampir setengah 2. Sampai setengah 2 Iya, malam. Malam, Pak, Sabtu. Pakai apa? Dia kan mau nyongkelnya pakai belati itu, Pak. Oh. Pertama pakai belati. Nyongkelnya. Iya. Cuma kan saya ingatkan gitu. Kebetulan karena saya kenal bapaknya. Bapaknya kan ketua LSM di sebelah. Bapak yang pelaku. Iya, bapak pelaku. Oh jadi Pak berarti yang malingnya kayak terbuka. Iya kan, istilahnya karena orang kampung situ kan, Pak. Oh yang ininya orang kampung situ. Kan di situ sering kemalingan. Kemalingan. Iya, Nah, karena Bapak masuk tempat kami. Tapi tidak tahu malingnya siapa. Pak, tadinya kan gitu. Tiba-tiba malam itu Bapak lihat Iya. orang nyongkel warung pakai belati. Betul, Nah iya. terus Nah setelah itu kan kami peringatkan, Hmm. karena saya begitu keluar tahu itu Sendiri orang dia? kampung. Saya sendiri. Oh, dia berdua. berdua. Dia berdua. Umur berapa itu? Ya kalau umur mungkin di bawah 30, Pak. Ya kalau yang satunya masih baru lulus. 19 tahun yang satu. Jadi gini loh Pak, Iya. yang sekarang ini banyak orang yang ngomong ini karena pengangguran, karena kemiskinan. Iya. Bukan. iya. Yang satu Pelakunya banyak-banyak anak-anak. Iya, iya. Karena minum tramadol. Lah, iya. Karena Makanya- mabuk. Betul. Makanya ini mohon izin Pak Gubernur. Jadi kami ini sebenarnya khawatirnya karena itu Pak, mungkin sehari lebih kalau 200 orang. Beli ke situ. Iya, beli ke situ. Ya udah nanti kita. Nanti Nah mau kemudian izin. dicongkel. Nah itu mau dicongkel tapi belum berhasil karena gemboknya udah ganti gede karena Oh. sering kemalingan. Oh. Tapi pintunya itu didobrak. Nah itu didomprak. hampir jebol lah tuh. Iya. Terus? Buru ke tangkap saya. Kayak mabuk kurang. Ya belum inilah Pak namanya, paling pil tadi Pak. Terus kemudian Nah, kemudian dobrak. saya karena ini kan saya ingatkan
Mas jangan begitu, saya kenal sama bapak kamu, kan gitu Pak. Nah kalau dia mentang-mentang mau ini senjata yang pertama itu senjata belati ya, Belati, ya. saya tahan terus karena disaku kan Pak di. Oh, dia menyambut. Iya. Sama iya, bapak ditahan. Iya saya tahan kan. Wah dia marah-marah pulang. agak teriak baru saya sama Rizky keluar. Keluar. Saya mah udah tidur tadi sama. Terus dia keluar kan ke kampung Pak. Kalau saya diamkan dia takut memprovokasi kampung, nanti keluar kan Pak ya. Rame-rame. Kemudian saya berinisiatif laporan ke Linmas. Saya ke Linmas dulu, saya sampaikan, Pak mohon maaf itu anaknya itu mau maling kan gitu. Tapi Linmasnya angkat tangan Pak. Takut kan. Jadi semua orang takut sama maling. Ya karena bapaknya LSM. Ya sebutin aja, bapaknya ketua LSM. Udah nggak ada masalah. Iya Pak. Iya kan? Ya Nggak ada kan masalah. gitu. Nah, Terus karena dia takut kan menyatakan itu pakdinya LSM, bapaknya LSM, omnya LSM. jadi kalau ya, bapaknya LSM, pakdenya LSM, omnya LSM, Linmasnya takut Pak. semua orang jadi takut. Wah, Nah justru itu mohon maaf Pak Gubernur ya. Nggak bisa. Nah dari situ ya udah saya menyampaikan ke Linmas, mohon maaf Pak, saya sebagai warga kewajiban kami menyampaikan informasi bahwasanya ini akan ada maling dan sudah kita peringatkan. Karena kalau kami bertindak sendiri kan salah Pak. Jadi yang kehilangan tuh sudah banyak di situ. Sudah banyak. Bukan hanya Kami warung sendiri tua. pun pernah. Hah? Kami sendiri pun Saya pernah. hampir 2 kali Pak. Ya. Kali. Jadi sering lah. Sering. Walaupun belum tentu dia. Iya. Oke, terus gimana? Nah, habis itu Pak, karena kami sudah menyampaikan ke Linmas, ya sebagai tekad kami sebagai masyarakat gitu Pak, kami pulang jalan kaki kan Santai aja kan? Iya, betul. Kita sudah mau sampai Lapa, ternyata anak ini sudah bawa mando itu Pak, pedang itu. Oh. Sambil teriak-teriak, ini sudah pada sampai di dalam. Oh, dia bawa pedang? Bawa pedang, Lumayan panjang itu, Pak. pakai mando itu. Nanti kirim ke kita aja. Iya, Ya, udah. oke. kemarin. Nah, karena ini dia kan kalau saya biarkan kan nyerang ke lapak saya, Bahaya. misalkan nyerang anak atau ini kan nggak bisa bela diri Pak ya mau. Cuman bapak yang bisa. Iya, kebetulan. Wah, hebat ini. Bukan maaf Pak Gubernurnya ini kan alhamdulillah. PSHT. Iya. Nah dari situ daripada kemana-mana karena bapaknya saya kenal, tapi dia membabi buta langsung itu Pak tebas nih. Langsung saya saut, saya kunci gitu Pak. Cuma ya ini alhamdulillah ini karena Allah aja Pak istilahnya. Cuma kalau saya patahin belum tentu bapaknya terima. Akhirnya kan saya kunci. Nah yang belakangnya nyerang ini saya dorong jatuh. Nah akhirnya karena saya kena dorongan 2 orang kan ikut jatuh bertiga. Dari trotoar jatuh ke jalan. Tapi masih saya kunci Pak Gubernur. Saya kunci. Nah terus ini lari, tadinya mau melerai gitu Pak ya. Cuma salahnya bukan mandonya yang diambil, tapi saya dikeret, ini dikeret akhirnya ini nyayat gitu. Oh, nyayat. Jadi bukan disabet ya? Ini sudah ketangkis Pak. Oh, udah ketangkis. Satu. Artinya waktu disabet bapak nggak kena? Nggak kena. Nggak kena. Saya Kemudian kena. ini kena ketika bapak ditarik. Iya. Ditarik jadi ke ini sama ini. Berapa jahitan? 4 loh. Wah, lumayan hidung Pak. Iya Pak. Dari sampai sini sampai aku Oh, buka. Iya. oke. Itu kalau Jadi kena sayatannya mandonya masih dipegang? Masih. Sama dia? Masih. Bapak yang ditarik? Iya, kedua-duanya. Aduh, ditarik, jadi kena ke sayatan. Iya, betul. Karena harusnya ininya yang dilepasin dulu. Nah, ini senjatanya. Ini rebut Pak sama kita juga. Nah, terus? Ya, berebut, we. Kita berlima lah itu. Oh, berebut. Kita berlaku 2, kita bertiga berebut gitu. Berebut senjata. Senjata itu. Senjatanya pedang sama mando? Mando itu. Kalau yang satunya pedang pisau kecil, kan dua-duanya pakai pisau. Oh, dua-duanya. Yang satu bawa pisau, Iya. yang satu bawa Mando. Tapi kalau yang ditebas ke saya mandonya. mandonya. Ya, jadi langsung kami saut kan saya kunci. Cuma kalau itu saya patah. Gimana berdiri coba, Bang? Gimana berdiri? Iya, jadi mohon maaf ya istilah kita. siap. Gimana? Pengen Ini lihat saya tuh. ini ya. Ya ini Meski berdiri, berdiri. Saya tebas itu Pak. Oke, tebas. Ya, ini kan sih Pak. Oh. Jadi kalau dipatah kan patah Pak. Oh. Tapi karena ini anaknya teman kita kenal, kita kan kalau dia cacat. Jadi sebenarnya Bapak itu bisa melumpuhkan dari awal. Betul. Tanpa mesti Bapak terluka. Betul. Cuman kan kalau kemudian dipatahkan takut Bapaknya nggak terima. Kepanjangan juga. Loh, orang dia bawa senjata tajam? Iya, tapi tetap aja Pak. Namanya orang tua kan Oh, ada pertimbangannya. pertimbangannya. Ah. Dari pertama dia nyuri itu kan kita selalu mengingatkan, saya kenal bapak kamu, jangan. Oh. Gitu loh Pak. Itu jadi mohon maaf Pak Bro.
itikat baik kami, kemudian kami sampaikan ke Linmas. Andai kata Linmas waktu itu bertindaklah gitu Pak ya, nggak sampai kejadian begini, ya saya kan gitu. Nah begitu pula setelah kejadian kami lapor langsung ke Linmas juga. Saya sambil telepon 110 Pak. Waktu Malores. Oke. Bapak sambil telepon. Iya. Itu berapa menit petugas datang antara Bapak telepon? Ini yang Hampir 30-45 menit. 30-45 Soalnya katanya di menit. Padalarang Pak. 3 kali kan telepon kan. Jadi Biasanya mah ada Pak. Oke, jadi ini kan saya ngomong sayembara nih, tapi Bapak kan nggak ada kaitan sayembara. Betul. Saya Kan nggak Bapak ada nggak niat. berpikir itu kan. Iya, nggak pikir. Cuman kan ketika saya buat sayembara, orang mengatakan kan ada SOP-nya. Iya. Iya. Kan kalau ada maling ya hubungi petugas. Iya. Ya kalau warganya nggak kayak Bapak, ya petugasnya kan tidak selamanya ada dekat. Iya, betul. Perlu waktu. Iya. Lu kalau 30 menit keburu orang terbunuh. Iya. Biasanya ada sebelum dan 12. Iya biar. Artinya gini loh Pak, Iya. tidak selamanya. Iya. Bisa jadi ada yang 5 menit, Iya. bisa 10 menit, bisa 15 menit, bisa 30 menit. Iya. Iya kan? Iya, benar. Bisa 1 jam. Siap. Iya kan Pak? Kan Betul. tidak selamanya dekat lokasi. Iya, betul. Ya kalau petugasnya jauh di jalannya macet, Iya. nah, ini ya mohon saya kan yang boleh menangkap pencuri hanya petugas. Iya. Saya tidak berhak mati, Pak. Itu kalau kita mungkin nggak kenal sama lingkungan, kami dimasak. Oh. Soalnya kita bukan orang kampung, tapi kan Bukan orang Bapak yang dituduh nyuri nanti. minimal kan, maaf kalau kampung situ itu dia nggak peduli, maaf masyarakatnya benar atau salah Pak. Pasti dibela. Iya. itu. Lah nggak bisa. Nah. Ya kan artinya gini loh. Iya. Orang apalagi jadi aktivis, Iya. LSM atau apapun harus ngerti hukum. Iya, Pak Gubernur. Kan tujuannya juga lembaga swadaya masyarakat. Artinya Iya. untuk membantu masyarakat Iya. menghadapi berbagai masalah. Betul. Iya. Gitu loh. Iya. Bukan karena jadi LSM Nah. kemudian jadi kebal hukum, bukan begitu. Betul. Nah, terus kemudian petugas datang. saya ini Pak karena udah genting kan Pak ya. Ah. Ini diamanin ke Limas. Limas, ya. Saya naik Tapi- motor ke Polres. Berinisiatif ke Polres. Jadi yang di waktu telepon belum datang. belum datang. Ah. Oh, ini dibawa, udah ini berdua amanin aja. Saya nyusul ke Polres biar cepet. Kan lumayan dekat Pak dari Dekat. Cirebon. Artinya waktu telepon belum datang. Belum. Akhirnya Saya nyusul ke Polres. nyusun ke Polres. Naik motor. Terus Ya, baru. Bentar lagi dari Padalarang katanya pas saya balik. bukan waktu ke Polres nyampe ke Polres. Nyampe. Petugasnya di Polresnya ada. Ada. Langsung balik bareng. Bukan. Nunggu patroli. Patrolinya. Patrolinya udah ditelepon. Katanya kan 110 ke Polrestabes. Polrestabes ke patroli. Patroli telepon ke ini ke Jadi mana prosesnya namanya? panjang gitu, Pak. Polresnya agak panjang lah. Panjang Pak. Iya. Makanya kan ini kan tadinya mah kita nggak lihat saya Sebentar dulu. Nah ini kan biar manajemen ini segera diperbaharui, Iya. ya kan Pak. Ini kan Benar. sesuatu yang harus kita evaluasi dan segera kita perbaiki berbagai kekurangannya. Oke, Bapak nelfon kemana? 110. Ke 110. Terus kemudian 2 kali sampai 3 kali. Nah, Cuma diangkat? Diangkat terus, Pak. Nah terus Cuman belum datang. Waktu selesai kejadian lah diamanin. Nah, saya inisiatif. diamanin sama siapa? Sama Pelaku? papa sama Rizky. Berempat. Warga belum tahu. Belum. Nggak ada warga. Karena Cuma malam itu juga Oke. udah di seberang sana. Oke. Oh, jauh. Andai kata warga itu waktu itu warga provokasi, Bapak udah habis. Habis kesel. Iya. Oke, terus kemudian dari 110 diangkat. Diangkat. Ke atas 110 apa? Terakhir udah OTW dari Padalarang. Oke, ke atas 110 terus. OTW Padalarang. Jauh Pak, Padalarang ke situ. Ya sebentar dulu, Bapak 110 Poltabes. Iya. Cimahi kan Bandung Polres Cimahi. Katanya patroli teh baru dari di Padalarang gitu. Kan mobile mungkin dia ya. Enggak, Bapak teleponnya 110. Poltabes 110. Mm-mm. Kemudian di 110 dia telepon lagi Iya. ke patroli mungkin. Oh dia bukan Bapak yang telepon ke patroli kan? Bukan. Dia telepon ke patroli. Ya. Terus dari patroli 110-nya bilang gitu, katanya ini udah berjalan, cuma dari Padalarang. Oke, OTW dari Padalarang. Oke, OTW dari Padalarang ke tempat Bapak. Oke. Lumayan lama itu. Lama. Nah, dari Saya susul. Oh, ke Bapak udah nungguin hampir 15 menit kali ya? Mungkin. Belum datang juga. Bapak susul Iya. ke Polres. Polres. Polres Cimahi. Cimahi. Terus di Polres Cimahi Nah,
Udah Pak, bentar lagi sampai. Bukankah ada piket di Polres Iya, Cimahi? di pos itu di Kenapa nggak orang pos bareng plak bareng Bapak balik? Kurang paham juga. Saya juga agak panik Pak ya. Soalnya dikirim sama dia video papa saya berdarah. Iya. Artinya kan di pos ada berapa orang? 3 mungkin Pak. 3 orang. Kan bisa 1 orang ikut Bapak yang dijaga di piket. Iya, Pak. Dia juga sambil telepon. Ini yang piket siapa? Yang piket siapa? Jadi patroli, dia ngarahin ke patroli. Oh, dia telepon, dia nggak bisa, mungkin SOP-nya harus tetap di pos. Iya. Jadi tidak bisa datang ke Bapak. Iya. Ya nanti kita cek, bener nggak SOP-nya seperti itu. Iya. Nah kemudian Bapak balik lagi kosong, Iya. nggak bawa petugas. Iya. Kalau menurut saya sih harusnya yang di pos ikut aja 1 orang. Cuman saya ada panik juga. Bukan yang di pos itu, kan ada kejadian nih. Oke, kita berangkat. Yang di pos pasti ada senjata, Pak. Iya. Ada banyak, tergantung kita lihat. Saya ngeliat. Ada. Iya kan, bisa ikut sama Bapak kan? Iya. Terus kemudian akhirnya dia nunggu ini. masih dia Iya. karena Bapak dia udah disusut, dia masih nelfon yang patroli. Iya. Akhirnya yang patrolinya baru datang. Iya, saya balik dulu masih nunggu juga. Oh. Sampai TKP 8 itu ke Limas kan beda tempat kan. Saya nunggu, yang nunggu menit, juga. 5 menit, 10 menit datang dari yang mobil. Iya. Patrolinya datang lah ya. Oh iya. Kemudian ditangkap. Saya arahin ke Limas dulu kan Di kantor Limas. 50 meter. Oke, kemudian akhirnya dibawa pelakunya Iya, betul. oleh petugas. Petugas. Nah ini kan harus kita manajemennya harus kita segera perbaiki, kita usulkan untuk dilakukan perbaikan kecepatan. Minimal kan jumlah patrolinya harus ditambah tiap malam. Kemudian jumlah patrolinya ditambah, titik-titik patrolinya diatur. Sehingga kalau dan memang kan di situ Polresnya Bandung Barat sama Kota Cimahi ya. Iya. Bila perlu ya jumlah armadanya ditambah. Sebenarnya kan sebenarnya sudah masuk Bandung, Pak. Yang Andir kan, yang seberang jalan itu kan yang Kalau- Bandung. Ya bisa aja kalau kejahatan Iya, kan bisa. kejahatan, betul, Pak. Bisa ada nggak ada masalah juga. Mohon maaf, 2 minggu yang lalu itu kami sudah aktif, Pak. Misalkan anak-anak itu kan di situ tiap malam minggu tempat tempur, Pak. Pernah ngelaporin 15. Nah, 2 minggu sebelumnya kami sudah laporin ke itu waktu motor di belakang kami ada ini kami lapor Kapolres itu kan ada Pak itu. Akhirnya di yang motor itu yang anak-anak mau tempur itu Pak, alhamdulillah karena kami lapor itu akhirnya disapu ini semua motor ini. Sekarang udah disapu. Iya. Jadi Bapak pernah Pernah lapor ke kemudian ke Kapolres. Kapolres, Iya. kemudian anak-anak tempur di situ minta disapu. Iya. Sekarang udah disapu. Waktu Nggak ada itu lagi langsung. kejadian. Iya, waktu 2 minggu yang itu langsung Pak. Jadi Oke. jadi justru karena laporan kami, jadi tidak terjadi apa itu bentrokan. tempurnya nggak jadi. Iya, kan itu jadi terus akhirnya dari call centernya Kapolres juga memberi jawaban kepada kami bahwasanya ini misalkan dia langsung menjawab terima kasih gitu Pak karena aktif kami Iya, menyampaikan. tapi kemudian akhirnya disapu. Iya. Nah sekarang nggak ada lagi tempur di situ. kemarin habis kami ada lagi Pak. Habis Masih? saya berangkat ke Polres, ada yang laporan Pak. Subuhnya Di situ subuhnya ada. di Cimahi itu. Iya. Dan ini Tempat kejadian. saya wali kota Cimahi udah menekankan agar segera ditangani. Cimahi itu kecil. Betul. Masa yang kecil itu aja nggak keurus. Dan di Cimahi ini komplek tentara. Siap betul. Iya kan? Iya. Makanya waktu di paparan itu ternyata kan peristiwa-peristiwa kejadian, tawuran, kejahatan di Cimahi itu menonjol. Betul. Padahal kotanya kecil dan komplek tentara. Iya, betul Pak. Oh. Ya. Jadi mohon izin. Jadi betul ya peristiwa itu, saya juga bengong. Saya Pak Wali saya bilang Iya. segera beresin. Ini yang satu masih melarikan diri nih Pak, yang Yang ini. Iya. Tapi udah buron. Iya, belum tahu itu Dari dari mana prosesnya. prosesnya Gitu. Saya bawa patroli itu kan ada 2 pelakunya, ada 2. Pas tahu saya bawa Berarti Bapak kan patroli, dipidananya ini kan Iya. pengancaman. Iya, ada ke beberapa Bapak. pasal itu Pak. Iya, udah harus kena. Nanti Iya. saya kawal, Pak. Iya, makasih Pak Gubernur. Ini kan Ah. di sini memang ini cuma yang satu itu melarikan diri ini apakah apa itu istilahnya dikejar atau tidak? Ya harus dikejar. Iya Pak Gubernur. Karena itu menjadi bibit konflik, betul ya. ya kan? Ya harus dikejar. Betul ya. Nanti saya koordinasi dengan Pak Kapolda. termasuk tujuan kita ke sini itu Pak. Ya cepat ditangani Ya. daripada ada buntutnya Pak. Ya nggak boleh. Tapi kalau udah muncul gini, nanti muncul di media sosial saya, di YouTube saya, Iya. selesai nih. Sekaligus Gitu. mohon izin nanti yang Ah. yang obat itu mau di Yuk kita beresin. nanti.
Kita bongkar dengan bangunannya sekalian. Iya, Iya. karena kalau ini 3 hari tutup Pak setelah ada peristiwa kamu. Sekarang masih tutup. Iya. Tetapi nanti saya akan minta wali kota. Iya. Kan kewenangannya wali kota Pak, Betul. ya kan? Betul. Di situ ada izin mendirikan bangunannya enggak? Iya. Kalau nggak ada izin mendirikan bangunannya, izin warungnya ada enggak? Iya. Kalau enggak ya tutup, dibongkar. Saya tradisi dulu waktu jadi bupati, Iya. ketika ada orang jual obat, Iya. orang jual minuman, bangunannya saya bongkar. Betul. Kebijakan saya Iya. begitu. Betul, iya. Ya saya nanti minta ke wali kota. Itu yang bikin resah di Cimahi dan sekitar. Iya Pak, ini kan berbagai kegiatan yang terjadi kejahatan sekarang itu dilakukan banyak selain orang yang luar Jawa Barat, Iya. ada juga dilakukan oleh anak-anak di bawah umur kadang, Iya. anak-anak remaja dan dewasa yang masih di bawah 30. Iya. Rata-rata mereka di bawah pengaruh obat-obatan dan minuman keras. Ya, betul Pak. Betul Pak. Betul. Mereka kan butuh untuk beli obat, Nah, gitu. minum, ya duitnya itu bukan untuk beli beras, buat istri untuk beli obat dan minum. Iya, betul Pak, benar. Gitu. Ya, kita kan takutnya tiap malam minggu Pak. Jadi mohon izin sebenarnya mohon istilahnya nanti patroli itu minimal malam Sabtu sama malam Minggu itu Diperkuat. Pak. Mereka Dan patrolinya diatur Pak. Iya, Jadi betul. tidak bentuk konvoy Nah, keliling jalan, tapi posisi di sini, posisi di sini, posisi di sini, standby. Iya, betul Pak. Begitu. Iya. Nah kemudian kan di tempat Bapak kan harusnya ada Babinsa dan Babin Kaptibmas. Sama sekali nggak ada respon ini Pak. Sampai sekarang ini. Ya kan harusnya kan tidak mesti juga ke pos jaga Betul. atau patroli. Di situ ada Babin Kaptibmas dan ada Babinsa kan di tiap kelurahan. Iya, betul. Kan harusnya juga kayak tramadol, Iya. minuman keras, sama mereka aja disikat. Justru Harusnya. Justru permasalahannya itu Pak, betul mereka semuanya mohon Ah. maaf, dari banyak ini atensi semua Pak. Jadi mohon maaf, cuma kami kan nggak berani misalkan mau shoot gitu ya, video gitu kan. Enggak, kalau sekarang kalau saya begitu aja. Gini aja bagi warga Jawa Barat yang menemukan orang jual tramadol, orang jual minuman keras, Iya. di posting aja, diramein di Iya. media sosial. Iya Pak. Biasa harus, bila perlu saya kasih hadiah juga. Bener, gitu kan? Iya, bibitnya Nah, pokoknya gini, bagi warga Jawa Barat yang mau dan bisa memposting tempat penjualan minuman ilegal, gitu kan, dan penjualan obat-obat ilegal di media sosial, disampaikan secara terbuka, saya kasih hadiah. Pasti rame Pak, langsung Pak. Iya, Gitu. saya kasih hadiah. Itu betul nggak Pak? Siap. Termasuk Bapak, saya kasih hadiah 10 juta. Waduh. Buat Iya, berobat. terima kasih Pak Gubernur ini, semoga berkah untuk Pak Gubernur. Ya, gitu. Makasih. Iya. Iya. Iya kan? Siap, Bapak siap. keren. Alhamdulillah. Berobatnya habis berapa? Lumayan Pak, cuma ini kan masih belum cabut. Habis berapa itu? Kalau sekaligus waktu itu 800 Pak. 800 juta? Oh, ribu. ribu. Cuma setiap kontrol kan paling nggak 300. Iya, ini cukup. Alhamdulillah lebih dari cukup dan moga-moga berkah. Iya, berkah, ya kan? Gitu, Pak. Nanti buat yang Siap. temennya nanti, Iya. saya tambah lagi 10 juta. Siap, makasih. Dikasih 20 juta Alhamdulillah. untuk warga Jabar, ya kan, yang pemberani. Siap. Dan Bapak warga Sragen yang pemberani di Jabar memberantas kejahatan. Amin. PSHT. Terima kasih Pak. Ya. Iya. Gitu, Pak. Siap. Ya siap. udah, terima kasih. Iya. Sekaligus sekali lagi nanti mohon dukungannya, terutama kami mau tadi untuk yang jualan itu mohon Iya. nanti dari aparat maupun ini Iya. ditegakkan Itu gitu. nggak pernah harus, Pak. Iya, iya. Rusaknya generasi muda karena itu. Iya. Kemarin Polres Bandung, Polresta Bandung itu menyita pil itu hampir 1 juta butir. Siap. Polda Iya, Jabar iya, itu iya. menyita 500.000 butir di wilayah hukum Polresta Bogor. Bogor, iya. Polres Bogor ya. Iya. Ini namanya semua. Siap. Gitu ya. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Warga ini Berkah. berkah.